Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, para hujat pengurus DKM Masjid Hakul Yakin, Bapak Ibu jamaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu Allah giring kita ke majelis yang mulia ini, dituntun kalbu kita melangkahkan kaki fi afdalil biqa fil ardi alal itlaq, tempat yang paling utama di muka bumi, masajiduha, masjid-masjidnya. Kita berdiri rukuk sujud di sini, lalu menghadirkan hati kita menghadap Allah. Bukan hanya jasadnya, hudurul qalbi, hati kita juga hadir menyembahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya. Allah tuntun kita untuk istiqamah di jalan ibadah ini sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita berlatih untuk menghidupkan kalbu kita dengan berlatih beruzlah. Bapak tahu uzlah enggak? Uzlah itu semakna tahanus, bertapa, mengasingkan diri. Kalau dulu Nabi beruzlah di Gua Hira, bertahanus di Gua Hira. Orang-orang tua kita dulu ke tengah hutan di gua bertapa. Kita enggak perlu masuk ke tengah hutan. Takutnya masuk ke tengah hutan enggak keluar lagi. Lalu ya uzlah kita bukan uzlah jasmani, tapi uzlah rohani. Dalam
makalah yang ke-12 Syekh Ibnu Athaillah membuat makalah ma nafa'al qalba syai'un misla uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati kecuali uzlah. Yadkhulu biha maidanu fikrah, yang dengannya memasuki medan pemikiran. Jadi di sini seseorang akan selamat dari segala sesuatu selain Allah dengan uzlah. Jadi memberhentikan sejenak kesibukan duniawi kita untuk menuju Allah, mengosongkan hati kita kepada selain Allah, tujukan hati ini kepada Allah. Nah, itulah makna uzlah. Nah, kita pelajari ahwal qalbu kita melalui tafsir. Ini saya bawakan 3 tafsir. Ada tafsir Isari Imam Qusairi, ada tafsir Al-Jailani, ini punyanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini hadiah dari Bapak siapa yang bikin biasanya? Yang ketua Pak siapa namanya? Pak Mahdi ya, beliau hadiahkan buku ini, tafsir Al-Jailani. Kemudian tafsir Marahul Labid di Kasbil Ma'nal Qur'anil Majid oleh Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi. Kita sering mendengar ayat-ayat yang sering dibaca kalau ada kematian tiba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu sering dimanakan wahai jiwa-jiwa yang tenang ini ketika mati. Itu enggak salah, nanti dijelaskan oleh Imam Nawawi. Tapi kita ambil versi yang lain. Dalam keterangan Syekh Imam Qusairi, Imam Qusairi menjelaskan dalam tafsir Isari, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ar-ruhul mutmainnah ila nafsi yuqalu al-mutmainnah bil ma'rifat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenangnya ini karena sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah, sehingga jiwa itu tenang. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Lah kita ini kadang-kadang enggak kenal diri. Bagaimana mengenal Allah? Dirinya aja enggak kenal. Dia merasa besar, padahal yang maha besar itu Allah. Dia merasa pintar, padahal yang alim itu Allah. Kita ini jahil, kita ini kecil. Dia merasa berkuasa, padahal yang berkuasa itu Allah. Wa yuqalu al-mutmainnah bidzikrillah, bahwa al-mutmainnah jiwa-jiwa yang tenang tadi adalah bidzikrillah. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman tenang, tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah. Dia tenang dengan itu. Kenapa tenang dengan dzikrullah? Karena dengan dzikrullah itu Allah melimpahkan ihsan, nikmah, rahmat kepada hamba ini. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam beliau menafsirkan surah Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Berzikirlah kamu kepadaku dengan apa? Bil lisan wal qalbi wal jawarih, dengan lisan, hati dan anggota badan.
Dzikrul lisan mislu tasbih, tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la ilaha illallah. Ada zikir lisan, tasbih, tahmid, takbir. Tapi ada juga yang menyebutnya itu dengan sebutan cukup menyebut lafdzul jalalah. Allah, 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 Allah. Ada? Apakah boleh? Boleh. Perintahnya jelas. Wadkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Innani anallah. Allah yang menerangkan diri. Sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Toha ayat 14. Kamu boleh menyebut itu. Itu biasanya yang pengikut tarekat Naqsabandiyah, zikirnya Allah, Allah, Allah. Seberapa banyak? Sebanyak napas kita, sebanyak denyut jantung. Kalau tarekat Qadiriyah dilengkapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000. Dia kencang biasanya di mula-mulanya itu. Ditarik dari sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dari maghrib itu sampai jam 1 malam itu kuat. Ini beda sama tahlilan kita biasanya kan, walaupun cuma sebentar pada ngantuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ngantuk kalau begitu. Tapi itu tarekat Qadiriyah. Ada tarekat Tijaniyah, dia zikirnya dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tarekatnya thariqatut ta'lim, majelis ilmu. Dalam sebuah majelis, Rasulullah masuk masjid, ada yang zikir, ada yang majelis ilmu, mengenalkan Allah, bermakrifah ilallah. Maka Nabi menghampiri majelis ilmu. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi mu'allim, orang yang mengajarkan ilmu. Sama-sama disukai Allah dan para malaikat. Majelis zikir disukai Allah, majelis ilmu juga disukai Allah. Tapi majelis taklim lebih dipilih Nabi dibanding yang orang-orang ngumpul zikir saja. Karena dengan di majelis ilmu ini lebih mengarah pada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal perintahnya, halal haramnya, itu digapai dengan majelis ilmu. Adapun majelis zikir tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Setiap kita mengucap la ilaha illallah, ditambahkan kebaikan kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Dua-duanya baik. Nah, di sini bisa digabungkan majelis zikir dan majelis ilmu. Saya yakin bahwa yang duduk ini diam-diam berzikir. Zikrullah dalam qalbu kita, zikrullah dalam hati kita. Maka berikutnya itu adalah zikrul qalbi. Artinya bil lisan. Sekarang bil qalbi yang kedua, dengan hati. Lah, kalau zikir dengan hati ini
Zikir sir dalam kitab Sirrul Asrar, rahasia dari segala rahasia. Ini orang nggak tahu, dia kayaknya dalam keramaian tapi dia diem-diem berzikir kepada Allah. Itu orang-orang hamba-hamba pilihan Allah itu. Dia ya ke pasar, dia jual beli, tapi diem-diem dia lagi zikir. Dia sudah menyatukan kolbunya dengan Rabbnya, zikrullah. Dia juga bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, tapi hatinya tidak pernah sepi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Kenapa tenang? Karena Allah melimpahkan ihsan, rahmah dan nikmah dengan kita berzikir tadi. Jadi tenang di sini adalah al-mutmainnah bi dzikrillah, bil lisan, bil qalbi, tafakkur, khusyuk, tadarruk. Ya enggak kalah pentingnya zikrul jawarih, zikir anggota badan, lisan, hati, lalu anggota badan. Dan itu tercakup dalam sholat. Ada berdiri, ruku, sujud, ada tasbihnya, ada khusyuknya. Maka dirikanlah sholat untuk berzikir kepada-Aku. Kalau kamu sudah melakukan itu, kata Allah, adzkurkum, aku akan berzikir kepadamu. Zikirnya Allah bukan menyebut Samsu, bukan begitu. Bukan menyebut fulan, enggak. Lalu bagaimana zikirnya Allah? Bil ihsan wan nikmah war rahmah. Allah limpahkan kebaikan pada hamba ini. Di antara dikasih mutmainnah tadi, Allah kasih rahmah, Allah kasih nikmat di mana? Fid dunya wal akhirah. Jadi enggak nunggu mati nih nafsu mutmainnah ini. Di dunia ini kita lagi seger-segernya ini dapat rahmat Allah. Oh, tenang kalbu kita. Karena Allah sudah melimpahkan ihsan, rahmah, nikmah kepada hamba itu. Washkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kalian kufur. Kalau dihitung-hitung rezeki yang didapatkan orang-orang belakangan ini dengan orang-orang dulu banyak mana. Orang dulu itu nyari duit susah. Orang sekarang ini nyari duit gampang. Tetapi sekali lagi, orang sekarang ini kok hidup banyak utang ya? Halo? Yang manggut-manggut berarti iya. Loh. Kenapa ini bisa terjadi? Orang dulu banyak syukurnya. Banyak syukurnya. Sekarang juga bukan kurang rezekinya sebenarnya, kurang syukur. Lah, orang tua saya anak 11. Anak 11. Ya makan kalau nggak ada nasi, cukuplah dengan nasi jagung, dengan tiwul di pagi hari, siang nanti baru makan nasi. Anak 11, kalau ada nasi, nggak bisa dibiarin aja ngambil sendiri, dipiringin. Ada 13 piring sama bapak ibu, ngambil satu piring, nggak ngambil sendiri, biar cukup tadi. Syukurin yang ada. Kerupuknya cuma 3, belah 4. Dibelah 4 satu kerupuk. Telurnya cuma 3 atau 2, cuma 2 telurnya nih, dibelah 8. Satu telur belah 8. Enggak satu telur utuh. Ini terjadi dan dinikmatin, disyukurin. Hanya orang yang kurang syukur, sudah ada rendang, ada ayam, maunya nasi goreng. Belum ada kerupuknya, kurang syukur. Syukuri washkuruli wala takfurun. Sudah ada mobil tahun 90, tahun 2005 katakanlah. Lah, kalau orang syukur ngeredit mobil baru, jadinya ngutang lagi. Jadi bunyinya itu dit. Sudah ada itu yang lama sebenarnya, tapi dia pengen yang baru. Kalau punya duit nggak masalah, nggak punya duit ngutang jadinya. Ini yang terjadi.
kurang berkah, kurang syukur. Washkuruli wala takfurun, jangan kalian kufur. Syukur itu apa? Bitta'ah, dengan ketaatan, ikutin hukum Allah, ikutin perintah Allah. Jangan kufur, sandarkan semua nikmat pada Allah. Siapa yang menyandarkan nikmat pada ilmunya, dirinya, kekuatannya, itu dianggap kufur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, itu dari Allah. Jangan sandarkan pada diri. Jadi disebut mutmainnah bidzikrillah, nafsu mutmainnah dengan zikir kepada Allah. Maka uzlahkan hatimu dari hiruk pikuknya dunia. Hadirkan Allah dalam hidup kita. Kita akan tenang. Semua sudah diatur oleh Allah. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Yang hilang dari jiwa-jiwa, dari penguasa, ini kan karena hilangnya Allah dari hati itu, sehingga merasa berkuasa. Embat sono, embat sini, mohon maaf dalam tanda kutip, mencekik rakyat bagi yang mencekiknya. Waliyadzubillah. Kalau kita jujur kan aslinya hukum pajak itu haram. Aslinya. Nah, kalau kita jujur. Tapi apa-apa dipajakin, jadi keharaman di mana-mana. Nah, terus gimana caranya? Ya, berpikirlah bagaimana caranya hidup dengan negeri ini. Menjadi pemimpin harus berpikir. Ada beberapa negara yang tidak berpajak. Pajak itu hanya untuk orang kafir dulu zaman Nabi. Untuk orang beriman cukup zakat. Zakat itu dikeluarkan, tertangani dengan itu aslinya. Maka ini sudah gajinya gede, gaji 50 juta masih korupsi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Di mana-mana ini, semua lini. Nah, jangan nyebut nama orang. Oh, jangan. Saya cuma menyebut ini biar lurus gitu maksudnya. Jadi hilangnya hati ini dari mengingat Allah, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Dibikin aturan sedahsyat apapun, aturannya bagus, orangnya nggak bener. Halo, ini sudah banyak keluhan di mana-mana, ya salam. Tapi orang-orang yang duduk di masjid begini ini kelihatan wajahnya tenang-tenang, karena dalam kalbunya ada Allah. Jadi sebenarnya banyak masalah juga, lihat wajah-wajah bermasalah juga. Tapi karena kita ingat Allah, nanti juga ditinggal mati gitu. Mau dibawa kemana? Dia ngumpulin sekian triliun, mau dibawa kemana? Nanti juga ditinggal mati. Mutmainnah bidzikrillah. Nah, mutmainnah ini juga memang ada juga isyarat pas mau meninggal. Kenapa? Busyira bil jannah. Jadi jiwa itu tenang pas keluar, rohnya keluar dari tubuhnya. Kenapa? Sudah dikasih kabar nilo surgamu. Busyira bil jannah wa rahmah, kamu dapat rahmat Allah. Nah, ini yang berikutnya. Udah biasa hidup mutmainnah, nanti kalau pas mati juga dia mutmainnah, surga menanti. Bagaimana kita membangun surga? Banyak riwayat tentang itu. Siapa yang sholat sunnah rawatib 10 rakaat, dalam banyak lain 12 rakaat, maka disiapkan istana surga. Dia masih di dunia, istananya sudah disiapkan. Sholat sunnah rawatib 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau yang disebut 12 riwayat Ibnu Umar itu, kalau yang 12 4 rakaat sebelum duhur tambahkan. Jadi 4 yang duhur sebelumnya. Baik, kalau yang 10 22 tadi. Dijamin disiapkan istana dalam surga sebelum orang itu pulang menghadapnya. Ini kita ini kan musafir yang lagi mampir. Musafir menuju Allah, lagi mampir di alam dunia. Namanya mampir itu lama atau cepat, Pak? Halo? Lama atau sementara?
sementara, namanya juga mampir. Sebentar, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Antara 60 70. Pak Samsu udah berapa? 58, berarti 2 tahun lagi. Kalau ambil 60 kan, syukur-syukur barisnya garis yang atas, jadi 70 12 tahun lagi lumayan. Masya Allah. Kita hitung sendiri-sendirilah umurnya lah nih. Antara itu, tapi ada ustadz yang sudah 71, wala yazidu an dzalika ila qalil, enggak nambah kecuali sedikit. Maka kita harus sering-sering latihan mati. Nah, bagaimana latihan mati itu? Bukan masuk kubur. Latihan mati, jelang tidur, habis sholat, habis dalam kesendirian kita ada waktu kita beruzlah. Nanti kan kita akan disendirikan di alam kubur. Latihannya ketika mau tidur setelah baca bismika Allahumma ya bismika amut, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Allah. 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 Keluar masuknya nafas Allah. Allah. Kalau mau tidur makruh membaca dzikir lengkap la ilaha illallah, khawatir baru la ilah nanti tidur, maka cukup Allah. Latihan mati, tak taunya mati beneran. Ya sudah, karena memang sudah menyebut asma Allah, sudah berzikir berdoa, alhamdulillah. Nggak nunggu nanti diuzlahkan, sekarang ini latihan itu. Nikmat itu, walaupun tidur itu cuma 5 menit, 1/4 itu sudah puas. Kalau udah begitu. Saya kalau pas kurang tidur itu, kadang-kadang tidurnya sambil duduk aja. Duduk ini sambil nunggu sholat ini, tidur. Bagaimana caranya? Nah, karena kalau pas malam Jumat itu kan berentep itu. Habis Isya jam 10, ceramah jam 1. Itu tahajud di BSD, subuhnya itu di Peruri, itu maraton itu. Itu kadang-kadang menjelang subuh itu tidur sebentar, duduk. Tahu-tahu koma. Habis salat sunat itu di antara itu sudah bikin puas tidur kita. Hadirkan hatimu kepada Allah. Tidur itu kan mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan nama ya Allah aku hidup, dengan nama aku mati. Mutmainnah bil ma'rifah, mutmainnah bidzikrillah, tenang hatinya dengan ma'rifah, dengan zikir. Bil jannah, sudah ada kabar surga. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya iman bertakwa, mereka itu ketika mati Allah takhafu wa la tahzanu, dia enggak ada rasa gelisah, enggak takut. Nahnu auliyaukum, ini perkataan malaikat. Kami ini wali-wali kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Disebut juga an-nafsul mutmainnah, ar-ruhus sakinah, ruh yang tenang. Dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa, ruh-ruh yang tenang, yang mutmainnah bil jannah, dikasih kabar surga. Ada yang mutmainnah bidzikrillah, dia tenang karena zikir kepada Allah. Bil ma'rifah, sudah mengenal Allah, di dunia yang ngurus juga Allah, di alam akhirat juga Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, ayo balik kemana? Pulang kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, radiyah anillah, ridho dari ketetapan Allah, mardiyah min qibalillah, kemudian diridhoi dari sisi Allah, seneng disenengin, ridho diridhoi. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir Al-Jailani ketika beliau menyebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, irji'i was'adi, naiklah kamu ala tariq alladzi hafatti anhu, yang kamu turun darinya. Dulu diturunkan dari surga kita ini, Nabi Adam. Sekarang naiklah
di atas jalan yang dulu kamu turun. Diturunkan dari alam malakut ke alam nasyut, alam dunia ini. Radiyah muttasifah birridho. Dia disifati dengan ridho, kama kunti radiyah bil qadha, sebagaimana kamu ridho dengan qadha fin nas'atil ula, dalam kehidupan yang pertama ini. Kita ridho diatur sama Allah, waktunya sholat. Maka nanti ada kelompoknya, nanti ada yang muqarrabun, ada yang ashabul yamin, ada yang mukadzibinad dhalin. Wa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihan wa jannatu na'im. Adapun mereka dari kelompok muqarrabin, ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan di antara yang hadir ada yang masuk ke dalamnya. Amin apa? Ini kayaknya nggak pede gitu. Ya memang agak berat muqarrabin, dia selalu siap siaga. Kalau muqarrabin bukan dengar adzan wudu, dia sudah suci ketika dengar adzan, sudah di masjid muqarrabin. Tiap malam sholat malam, ingat Allah di kala senang kala susah, terjaga tauhidnya, terjaga hubungan sosialnya, muqarrabin. Orang-orang pilihan Allah masuk surga tanpa hisab. Yang lain ngantri, dia langsung terbuang, jadi hilang ngantuknya. Siapa itu? Oh, itu para malaikatul muqarrabin. Bukan. Alladzina yadhkuruna fi masajidillah, adalah orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, hatinya tersambung dengan Allah. Muqarrabin farahu wa raihan wa jannatun na'im. Lah kita minimal di barisan kedua. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun golongan ashabul yamin, golongan kanan, faman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah, termasuk diridhoi juga, berat amal timbangannya. Fasalamul laka min ashabil yamin, maka selamat itu golongan kanan. Selamatlah, ya dihisab tapi ke surga, ya ditimbang tapi berat kebaikannya. Faman sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, yang punya keburukan, yang ngaji sering tapi kadang-kadang ngomel juga, tapi dihitung-hitung banyak ngajinya, alhamdulillah. Kadang-kadang lalai juga, tapi banyak ingatnya. Yang penting fi idaratit ta'ah, masih dalam lingkaran ketaatan. Jangan lingkaran fi idaratil iman, lingkaran keimanan. Maksudnya paham nggak? Lingkaran ketaatan, lingkaran keimanan. Gini, kalau masih sholat kurang-kurang khusyuk dikit, Allah ampuni, masih di lingkaran keimanan. Kalau udah nggak sholat, udah keluar itu dari lingkaran ketaatan, dari lingkaran keimanan. Tapi kalau masih sholat, masih ngaji, masih lingkaran ketaatan. Mungkin ngajinya ngantuk-ngantuk dikit, dipahami. Ora apa-apa. Halo? Yang di belakang ini gini, ini khusyuk atau ngantuk ini? Kan bedanya tipis itu. Tapi masih di lingkaran ketaatan, dipahami. Ngaji kurang fasih, harokatnya kurang pas, kadang-kadang loncat-loncat, tapi masih mau ngaji. Masih fi dairatit ta'ah, dairatil iman, dipahami. Jadi kesalahan-kesalahan juz'i itu dipahami. Tapi kalau kesalahan kuli yang mencakup, udah keluar dari dairah keimanan, keluar dari lingkaran ketaatan, nah itu nggak termaafkan kecuali taubat. Kufur tobatnya ya iman, ninggalin sholat ya tobatnya sholat, zina ya tiba tobatnya nikah, itu udah keluar. Tapi dalam pernikahan ada yang namanya kerikil-kerikil, kadang-kadang ada amarah, pertengkaran kecil-kecil, wajar.
tapi masih dalam dairah pernikahan. Radiyatan mardiyah, radiyah bil qada fil nas'atil ula, mardiyah makbulah makrumah indal maula. Jadi mardiyah diridhoi, diterima, dimuliakan di sisi Allah. Radiyatan mardiyah. Kenapa? Jiwanya selalu tersambung dengan Allah, zikrullah. Siapa yang zikir sepanjang hari, hidayah Allah kan menyinari, terbuka hijab yang menghalangi ibadah nikmat khusyuk di hati, ibadah nikmat khusyuk di hati. Ya Rasulullah, semua salamun alaik ya Rafi asyani wa daroji al-fata ya jiratal alamin ya huwelal judi wal karami ya huwelal judi wal karami. Siapa yang zikir sepanjang hari, hidayah Allah akan nerangin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh jihad di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Allah yang bimbing. Terbuka hijab yang menghalangi, hijab-hijab dosa-dosa, keburukan-keburukan akan terbuka, tersingkapkan itu. Ibadah pun khusyuk, nikmat di hati. Ngaji nikmat, sholat nikmat, bangun malam nikmat, berkeluarga nikmat. Alhamdulillah, udah dibimbing sama Allah. Nafsul mutmainnah, makbulah mukramah indal maula, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam zumratu ibadi, kelompok hambaku. Status kehambaan alladzi wasalu ila kanafi jiwari, yang dia berada dalam lindungan di sisi Allah. Wa khasalu fi ma'adis sidqi ladayya, di tempatnya orang-orang yang benar, yang duduk di sisi Allah. Jadi masuklah ke dalam kelompok hambaku yang sudah masuk kelompok yang memiliki status kehambaan. Kita ini kadang-kadang sibuk dengan status Facebook, status IG, status TikTok, tapi lupa statusnya di hadapan Allah, status hamba. Kalau udah masuk status kehambaan ini, untuk fadkhuli fi jannati, masuklah ke dalam surga itu gampang. Yang penting jadi hamba Allah dulu. Nabi Muhammad itu gelar tertingginya disebut, kalau buat beliau kan Rasulullah, tapi ketika dijalankan menuju Allah itu beliau disebutnya hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang berjalankan hambanya, status kehambaan. Maka beliau senang disebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyat, 3 tahiyat yang sahih. Dalam tahiyat itu semua syahadatnya menggunakan abduhu wa rasuluh. Baik tahiyat riwayat Ibnu Abbas, tahiyat riwayat Ibnu Mas'ud, tahiyat riwayat Umar bin Khattab, semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Status kehambaan. Dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Cukuplah kita bangga menjadi hamba Allah. Allah sebagai Tuhan kita, karena Dia yang maha tahu segalanya, yang mencipta segalanya, mengurus segalanya. Hidup mati kita ada di tangan Allah.
wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kalau sudah masuk dalam status kehambaan, surga itu gampang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah anillah mardiyah min kibalillah. Ridho dengan aturan Allah yang datangnya dari Allah, agama yang datangnya dari Allah, lalu nanti diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ambilkan dari tafsir Marahul Labid Kasbil Ma'nal Qur'anil Majid. Fadkhuli fi ibadi, disebutkan di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Beliau jelaskan bidzikrillah, karena berzikir kepada Allah, wa ta'atihi, bukan hanya zikir aja, dibarengi dengan ketaatan. Sehingga tenang, kita habis sholat tenang, punya duit banyak sudah zakat tenang, mutmainnah, sudah ada zikirnya, ada taatnya. Wa hadhil khassah, nah ini baru pendapat beliau, ini khusus kota sholat indal maut, terjadi ketika mati. Mati itu inda sima'il basyarah minal malaikah, karena bisyarah dia mendengar kabar gembira dari malaikat. Busyira bi rahmatillah, dikasih kabar ini rahmat Allah, wa jannatihi, surganya, karunianya buat kamu, sehingga dia senang, mutmainnah. Kemudian juga indal ba'si, ketika hari berbangkit nanti, wa inda dukhul jannah, ketika mati keluarnya roh, ketika berbangkit dari kubur, kemudian ketika masuk surga, bila syakin, gak ragu lagi. Yaqulullah, Allah berfirman lil mu'min, kepada orang yang beriman, ikraman lahu, orang yang beriman ini dimuliakan, au ala lisanil malak, atau dengan lisannya para malaikat, biya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa-jiwa yang tenang. Pas keluarnya roh, pas berbangkit, sama pas masuk surga. Irji ila rabbiki, ayo pulang kepada Tuhanmu, ila sawabi rabbiki, kepada balasan Tuhanmu, surganya Tuhanmu, radiyatam, ridho bima utiya minan ni'am al-muqim. Kenapa ridho? Dikasih nikmat yang kekal abadi. Mardiyah indallah, kamu disenangi di sisi Allah azza wa jalla. Kenapa? Fil a'mal allati amiltaha fid dunya, karena amal kamu di dunia. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku, fi zumrati ibadis salihin, di dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Ini mudah-mudahan yang masuk masjid ini termasuk hamba Allah yang soleh-soleh. Ini masuk dalam kelompok ibadi tadi. Al-mukhtasi nabi, memang itu hamba-hamba yang dikhususkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Ini kan warga di sini kan banyak. Ada 100 kakak enggak sekeliling sini? 200, 300. Nah, Bapak panjenengan ini yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan rumahnya. Semoga Allah pilih juga sebagai hamba yang masuk dalam surganya. Dipilih fadkhuli, maka masuk dulu kelompok hambaku biar gampang, jangan menyendiri. Sekarang tidak usah beruzlah bikin gua dalam rumah, nggak usah. Kita uzlah kita ke masjid ini, uzlah kita di tempat-tempat yang di situ hamba-hamba Allah berkumpul. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, disebutkan di sini. Karena amal yang kamu lakukan dulu, masuklah ke dalam surgaku. Nah, tapi dalam sebuah riwayat sebagai tambahannya, penutupnya, ya memang penyebutan karena amal kamu, tapi secara khusus Rasulullah menyebutnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yudkhilu amala ahlikumul jannah, tak seorang pun dari kalian yang amalnya memasukkan kalian ke dalam surga. La yunji ahadukum minan nar, tak seorang pun di antara kalian yang selamat dari api neraka karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, demikian pula engkau ya Rasul. Wala ana. Lalu illa ayatan
taghammadani Allah bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali kalau Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Dengan majelis ini, pertemuan ini, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat-Nya pada kita semuanya. Ini kayaknya aminnya meminta disudahin, sudah syuruk. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Nah, ini banyak banget ini. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Bagaimana surat-surat itu mesti dan disebut oleh sahabat dan tabi'in terhadap juga Allah. Bagaimana kita sudah diundang di apakah kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya? Bagaimana caranya kita ini yang lain bukan caranya kita ini supaya diridhoi. Aku nanti saudara kita yang di luar itu dia dari tidak mungkin saya, tidak pernah ketemu sama saya, tidak ngajak saya ke masjid. Gimana caranya Pak supaya kita bisa lepas dari tanggung jawab? Gimana caranya? Pertama, bagaimana nanti Rasulullah biar kenal kita dulu. Nanti kan Rasulullah akan mengenal umatnya. Ditanya oleh sahabat, kaifa ta'rifu man lam tara min ummati? Bagaimana engkau mengenal umatmu ya Rasul? Ghurrun muhajjalun burqun min asaril wudu. Cahaya yang putih dari bekas-bekas wudu, min asari sujud, bekas sujud, itu Nabi akan mengenal kita. Pertama itu dulu, karena syafaat itu penting. Amal kita sedikit, kadang-kadang kurang ikhlas, butuh syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Selain perbanyak salawat untuknya tentunya, Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, terhadap saudara kita, takutnya nanti dia misalnya malah mengadu, saya nggak pernah diajak. Panggilan adzan ini udah mewakili kita yang sudah pakai mic ini. Saya nggak dengar seruan tauhid, lah kupingmu apa? Nggak dengar itu suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka adzannya suruh kencang, suruh panjang. Ngingetin itu, membuka hati-hati yang tertutup, menghidupkan kolbu-kolbu. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Dia bilang belum tahu, nggak denger. Nah, tapi itu kan usaha dari jauh, yang dari dekat silaturahmiin. Kalau kita punya tukang di rumah yang belum sholat, kita kasih sarung, kasih sajadah, itu sudah melepaskan kita. Ada yang di rumah kita belum mau sholat, maka kita kasih sarung, ajak sholat. Kemudian kalau yang perempuan belum pakai busana muslimah, belum berjilbab, kasih jilbab. Itu sebenarnya bagian usaha kita. Pernah ngajak, saya juga punya tetangga yang udah ajak sekali, dua kali, nggak mau juga. Katanya nunggu pensiun, udah pensiun nggak ke masjid juga. Ya itu nggak usah. Kalau udah ngajak, udah selesai. Jangankan kita Nabi ngajak Abu Lahab, Abu Jahal, mereka nggak cuma nolak, menentang. Tapan lagi ya Muhammad, brengsek ke Muhammad. Malah mencak itu Abu Lahab itu. Sehingga Abu Lahab itu disebut dirinya, hartanya, istrinya celaka. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, kedua tangannya celaka. Ma'aghna'an bimaluhu wa makasab, usahanya nggak ada gunanya. Wa mra'atuhu hamal hatab, perempuannya juga celaka tuh. Disebut semua itu, dirinya, usahanya, hartanya, perempuannya. Mereka menentang. Jadi orang menolak itu nggak ngikutin seruan ini. Kadang-kadang ya memang belum terbuka hatinya. Hidayah itu urusan Allah. Tapi jangan kemudian ya terserah Allah, nggak begitu. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau bisa mengajak ke jalan yang lurus. Sekedar ngajak aja udah sudah selesai di situ. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya kan? Waalaikumsalam. Pak Agung ya. 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 Aslinya ya. 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 Mengapa kok masih pajak juga di
kejar-kejar. Nah, ya. Jadi saya berharap ya pajak itu hanya orang akhir lah. Dan kita kan haram kayak pajak. Yang kita itu hanya zakat infak sedekah. Ya. Takutnya apa Pak? Umat-umat terdahulu kan pernah diajak sama Allah. Gara-gara menentang. Nah, takutnya kita nih kejadian begini di negara kita. Ya. Mungkin Pak Ustaz. Ya, baik. Tentang adab itu memang sudah dapat dispensasi dari Nabi itu berdoa di masjid ijabah, jangan sampai umatku dibinasakan kayak orang terdahulu. Diijabah itu nggak akan dibinasakan langsung, tapi kalau buah dari penentangan terhadap ayat, terhadap aturan Rasulullah nanti membuat susah, iya, bikin susah kan gitu. Yang namanya jauh dari aturan Allah, tapi enggak kalau sampai adab langsung dibinasakan, enggak dijamin. Dikasih peringatan, iya, sedikit-sedikit kasih peringatan. Nah, sesungguhnya memang aslinya Allah sudah cukupkan negeri yang kaya raya ini dengan sumber daya alamnya, aslinya gitu. Tapi pengelolaannya belum benar. Nah, itulah maka pilih pemimpin-pemimpin yang benar. Tapi kadang-kadang kayaknya benar, ternyata 11-12 gitu. Kayaknya benar. Nah, akhirnya ya kita hanya kembali kepada Allah yang akan bisa menenteramkan kita. Kenapa? Ya, memberikan nasihat kan sekedar nasihat. Mengasih tahu hukum sekedar hukum. Yang itu berjalan terus. Kalau masalah halal haram, mohon maaf memang negeri ini kan tergantung yang memimpin. Yang memimpin juga tergantung yang mengawasi. Lah kadang-kadang yang mengawasi yang memimpin dia juga, orang-orangnya dia juga. Bikin rakyat sedih yang menderita, ya kasihan. Tetapi ini sesungguhnya bagian ujian yang kalau kita lewati dengan penuh ketaatan, nambah pahala kita di sisi Allah. Kita lewati dengan kesabaran, nambah pahala di sisi Allah. Yang orang-orang dekat wajib ngingetin. Orang-orang yang ada channelnya wajib menyampaikan. Sekedar menyampaikan. Karena sesungguhnya kalau sudah masalah penguasa, ya ini nggak seberapa dibanding penindasan Fir'aun yang nyuruh bekerja rakyat Bani Israel nggak dikasih gaji, nggak bisa hidup bebas. Kita masih diberikan kebebasan, alhamdulillah. Dibanding rakyatnya Namrud yang suruh nyembah dia, kita nggak suruh nyembah, cuman mohon maaf mulkan Allah, mulkan jabarian, penguasa yang menindas, penguasa yang memaksa itu memang sudah digariskan itu nanti akan ada masanya begitu. Penguasa-penguasa yang menindas. Dia hidup dalam kemewahan, rakyatnya susah, sudah ada garisnya. Tapi sekali lagi ini masih mending dibanding penindasan di zaman Fir'aun, bahkan membunuh setiap bayi laki-laki. Kita nggak sampai dibunuh, nggak sampai. Jadi kita kalau melihat dibandingkan dengan masa lalu, ya sesungguhnya masih lumayan lah gitu. Tapi sekali lagi tetap harus diingatkan, mengingatkan, memberitahu ini wajib. Dan ini secara hukum memang kan legal, hukum kita yang bikin juga orang Muslim juga, teman-teman kita juga. Walaupun secara agama sebenarnya nggak boleh. Nah dari situ sesungguhnya ya memang kita masih banyak yang hidup jauh dari Allah kok, dari aturan Allah. Nah pelan-pelan. Kita nggak bisa merubah negara ini, minimal rubahlah dirimu. Nah itu dulu, rubahlah dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang tengah-tengah itu ada yang namanya mustabihat, yang remeng-remeng, yang abu-abu. Wilayah kita yang halal itu jelas kelihatan, yang remeng-remeng banyak, yang haram juga banyak. Ini yang membuat negeri ini kurang makmur karena banyak diambil dari sisi haramnya dan remeng-remengnya.
Seharusnya kalau mau tampakkan yang halal ini, yang remeng-remeng hindari, yang haram tutup seharusnya. Ini namanya Pak Agung, seperti badannya agung besar. Mudah-mudahan berat timbangan amalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan terjawab lah. Baik, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di antara yang hadir di dirinya, keluarganya, ada yang dalam kesusahan berikan kemudahan, yang dalam kesempitan berikan kelapangan, yang ditimpa penyakit berikan kesembuhan, yang dalam keadaan tersesat berikan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpinnya mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.